piye kabare? Aku lagi mau anter rempah-rempah buat diolah di UMKM iki. Ayo, bisa tebak ndak kalian kali ini? Aku mau bantu-bantu di UMKM opo? Dul, Pak Bobin, mau kemana? Ini antar pinang sama jahe. Oh iya, hati-hati ya. Ya. Daripada penasaran, yuk ikutin aku. Antar pinang Bu, sama jahe Bu. Oh ya, makasih Dul, simpan sini Maki. Minta tolong sekalian dikupaskan kak pinangnya, kemudian ditumbuk ya Dul. Oh iya Bu. Ya, makasih. Jadi lur, aku mau bantu-bantu di UMKM Saraba Pinang. Saraba adalah semacam minuman herbal khas Sulawesi lur. Pinangnya semua ini Bu. 15 mu dulu Dul, 15 biji. Per 15 ya? Iya, 15. Saraba biasanya terbuat dari rempah-rempah yang bermanfaat bagi kesehatan. Umumnya sih yang paling sering dipakai jahe lur. Nah, selain jahe, Bu Sahri menginovasikannya dengan menambah pinang dalam campuran Saraba ini lur. Menarik banget yo, soalnya pinang memang punya banyak khasiat toh untuk kesehatan. Pinangnya cukup ditumbuk begini saja yo. Sedangkan bahan lainnya ada juga yang digiling seperti lengkuas dan serai. Setelah bahan halus, kemudian diberi air dan diambil sarinya lur. Dul, sudah mie ditumbuk. Sudah 2 set Bu. Oh iya, makasih Dul. Nanti dilanjut sama yang lain, saya mau minta tolong Dul. Ini dibawa ke tungku, kemudian dimasak ya Dul. Oh iya Bu. Tapi Sari dari berbagai rempah ini sebelum dimasak harus disaring sekali lagi agar sari yang didapatkan benar-benar bersih dari ampas. Selanjutnya, tambahkan berbagai macam rempah kering seperti bunga lawang, kapulaga, dan kayu manis. Wah lur, aromanya mantep, dijamin rasanya ndak kalah dong. Jika sudah mulai panas, tuangkan gula pasir perlahan sambil diaduk. Jangan lupa harus pakai gula merah juga ya lur, biar makin kaya rasa. Terakhir, tambahkan santan kental. Dijamin cita rasanya bakal manis, gurih, dan pastinya hangat di tubuh. Nah, kandungan airnya sudah mulai menyusut lur. Saring rempah-rempah yang tadi dimasak yo lur. Yuk, tinggalin aja, seram gitu. Oh, Reng, ya ampas pinang sama rempah-rempahnya boleh saya minta? Ya, silakan. Saya mau bikin makanan. Ya, Makasih Reng ya. ya, sama-sama. Saraba ini harus diaduk terus hingga mengkristal lur. Biasanya proses ini memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Saraba yang sudah mengkristal kemudian disaring lagi hingga menjadi bubuk halus. Berikutnya, tambahkan krim masak bubuk dan aduk hingga tercampur rata. Saraba kemudian dikemas dalam plastik kecil seperti ini lur. Setiap bungkus cukup untuk takaran 1 cangkir kecil. Nantinya tinggal diseduh oleh konsumen dan siap dinikmati. Praktis banget yo. Lur, ampas ini mau aku antarkan ke Di Putri dan Di Ika. Mereka sedang menyiapkan bahan untuk diolah jadi duku-duku rempah pinang lur. Untuk isiannya, tumbuk bawang merah dan bawang putih, lalu iris cabai rawit biar pedes.
Agar banyak gizinya, Di Ika menambahkan potongan kentang, buncis dan wortel. Oh iya, duku-duku biasanya memiliki cita rasa manis lur. Tapi kali ini Di Putri dan Di Ika justru menginovasikannya menjadi makanan yang gurih. Nah, duku-duku yang lezat harus menggunakan santan kental dan seger. Makanya Di Putri menyiapkan santan untuk adonannya nanti lur. Kak, ini sudah. Oh iya, kalau sudah mie bakmi ke gundul. Oke. Dul, ini bumbu dan sayurnya udah jadi, Dul. Oh iya, aku tumis dulu ya. Ya, aku pergi dulu ya, Dul. Oh iya. Nah, ampase mau kuolah dulu ya lur. Tumis bumbu yang tadi dihaluskan Di Ika. Lalu masukkan juga ampas rempah Pinang. Masak bahan hingga harum. Selanjutnya, masukkan potongan sayur, aduk-aduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Isian yang digunakan hampir sama dengan isian jalakote lur. Beda nih, yang ini ditambahkan ampas rempah Pinang. Masaknya harus agak lama yo, biar ampasnya lembut. Sekarang Di Putri mulai mengolah duku-dukunya lur. Tuangkan santan dalam tepung beras, adon hingga adonan mengental dan agak kalis. Setelah itu, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Jangan lupa berikan pewarna biar duku-duku makin cantik warnanya lur. Selanjutnya, ambil daun pisang. Lalu, ambil adonan duku-duku dan isi dengan tumisan sayur ampas pinang. Pastikan ada 2 ukuran daun pisangnya ya lur. Daun pisang yang berukuran kecil untuk alas dan perekat duku-duku. Sedangkan yang berukuran besar sebagai pembungkusnya. Lakukan terus sampai adonan habis ya lur. Nah, kalau sudah siap, kukus duku-duku selama kurang lebih 30 menit atau hingga adonan matang dan mengeras. Nah, iki yang namanya duku-duku rempah Pinang lur. Lihat, warnanya cantik banget yo. Cerah seperti suasana hatiku. Aromane bikin penasaran lur. Yo harus segera dicoba iki. Silakan kamu kan. Nah, ini duku-dukunya tadi. Iya. Ayo, makan bareng yuk. Banyak orang yang tidak tahu lur. Dikira nih ampas rempah atau bahan-bahan alami tidak punya khasiat. Padahal makin banyak loh khasiat yang terkandung di dalamnya. Selain berkhasiat, rasanya juga mantep lur. Adonannya lembut, gurih, berpadu dengan isian duku-dukunya yang berempah. Menurut aku sih, inovasi kayak gini harus sering-sering dilakukan ini. Soalnya yummy banget. Di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, terdapat pengrajin cobek lur. Hari ini aku mau bantu membuat cobek. Pak, Dul, pesen mana aja? ini dari siap-siap. Bahan cobeknya masih, Pak? Tuh masih, tolongin kawan itu. Nih, baluknya. Oh ya, kerja dulu, Pak ya. Ya. Wah, ternyata aku agak telat datangnya. Semuanya udah mulai bekerja. Telat dikit gak apa-apa yo.
Bang, Oh ya. udah tinggal, bisa terusin. Oh ya ini, tolong dicongkel ya. Oh ya bang. Ini. Kalau udah kalian bikin pola. Ya. Batunya udah pecah, tinggal kupukul sedikit akan terbelah ini. Biasanya cobek yang bagus terbuat dari batu alam. Ini salah satunya. Orang sini menyebutnya batu bangkong. Nah lur, batu yang sudah kuambil ini akan langsung dipola sesuai ukuran yang diinginkan. Batu dipukul di sekitar pola supaya berbentuk bulat. Membentuk pola ini bagian yang paling sulit lur, karena menentukan bagus atau tidaknya cobek. Pengrajin di sini butuh waktu kurang lebih setengah jam untuk membuat satu cobek. Dalam sehari, setiap pengrajin bisa menghasilkan 5-8 cobek beserta ulekannya lur. Cobek batu, jajan awet. Dul, sini Dul. Oh ya kak. Bener toh lur, usaha tidak akan menipu hasil. Dapat nih satu pembeli. Aduh, beli yang mana kak? Berapa harganya? Ini yang besar kak, 100.000 kak. Pasti berapa? Mau buat apaan sih kak? Mau buat kabing. Mau gulai kambing? Iya. Oh iya, nanti mau nggak nemenin aku bantuin cari kabing? Oh iya kak. Iya. Ini aku titip sini dulu ya kak ya. Boleh. Pohon kelapanya banyak, tapi yang sebelah mana ya yang harus ditebang? Pak, ada yang bisa saya bantu nggak? Bisa. Ada. Tolong dinaikin dulu. Talinya dulu. Belum dinaikin. Oh pasang tali. Iya. Untuk membuat gabing khas Lampung ini memang dibutuhkan umbut atau batang muda yang letaknya paling atas di pohon kelapa. Biasanya yang diambil umbutnya hanya pohon kelapa yang sudah menurun produksi buahnya atau bahkan yang tidak berbuah lagi. Langsung tak panjat aja deh pohonnya. Lumayan lur, ini tingginya kurang lebih 15 meter. Hati-hati Dul. Oh ya kak. Setelah sampai puncak, pelepah pohonnya dipotong terlebih dulu. Selain pelepahnya, buah yang masih menggantung pun harus dipotong juga. Pokoknya benar-benar bersih lur. Setelah bagian atas bersih, barulah diikatkan tali agar saat ditebang jatuhnya sesuai dengan yang diinginkan. Sik, tak turun dulu ya lur. Habis terkuras tenagaku lur. Sekarang giliran bapak-bapak tebang pohon kelapanya. Aku istirahat dulu yo pak. Itulah. Aduh, Ya bang. capek betul ini, Dul. Wah, pada protes nih bapak-bapak. Sekarang giliranku beraksi pak. Siap-siap dengan talinya yo. Yo, dikit lagi. Dan berhasil lur. Pohon kelapa pun tumbang. Dapat bonus satu pohon kelapa yang sudah tidak produksi lagi. Ini namanya kerjasama tim lur. Nah, setelah itu barulah kita bisa ambil umbutnya lur.
Umbut kelapa atau gabing tidak jauh berbeda dengan rebung. Warnanya putih dan bertekstur lunak, rasanya pun manis, kayak aku. Udah cukup ya lur. Sekarang tinggal kita bawa pulang untuk dimasak. Nih, aku bawain. Ya. Bang, Ya. balik dulu bang ya. Ya. Bantu masak ya. Ya, ya, ya. Ya. Bang, Kalau bang ya. datang nanti panggil ya, Dul. Oh ya bang. Dapat juga nih kabinnya. Nan, Oh, kabinnya iya. udah deh nih. Oh iya, tolong nanti Dul, kabingnya itu ditaruh di situ, dicuci, terus dipotong-potong sekalian direbus ya Dul, minta tolong. Oh, ini bos. Iya. Oh ya ya. Jadi adik di sini aja ya, bantu Minan di Ya, sini. siap Nan. Karena umbut kelapa ini mudah hancur, sebelum diolah harus diikat terlebih dahulu, lalu dipotong sesuai ukuran ikatannya. Setelah itu dicuci sebentar dan siap untuk direbus. Merebusnya pun tidak perlu terlalu lama lur, cukup 15 menit aja. Sambil menunggu matang, kita lihat persiapan bumbunya yuk lur. Yang dihaluskan pertama adalah cabai, lalu bawang putih dan irisan lengkuas. Butuh santan juga lur. Jarang-jarang aku lihat alat parut kelapa yang masih tradisional seperti ini lur. Kelapa parut ini tinggal diberi air dan diperas. Jangan lupa untuk menggeprek serai ya lur, dan aromanya makin keluar. Semua bahan siap untuk dimasak. Tumis irisan bawang merah dan bawang putih. Jika sudah wangi, barulah masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini sudah remam gulanya, tapi dimasukin pelan-pelan masukinnya ya. Tambahkan santan dan jangan lupa untuk terus diaduk agar santan tidak pecah. Terakhir, masukkan gabing yang sudah direbus. Agar lebih sedap, tambahkan gula merah, gula pasir, dan garam secukupnya. Tunggu hingga santan menyusut dan kental. Irisan cabai merah ini selain menambah rasa, juga mempercantik gulai gabingnya lur. Ini dia hasilnya lur, gulai gabing khas Lampung. Keberadaan makanan ini sudah mulai langka ditemui. Biasanya hanya tersaji di acara-acara adat atau syukuran saja lur. Langsung kita makan yuk lur. Makanan istimewa ini lur. Harus makan yang banyak. Rasanya jos tenan iki. Gurih santan dengan bumbu yang medok berpadu dengan manisnya umbut kelapa. Otomatis yo nambah toh.
Dul, hati-hati di jalan nah. Iya. Jangan kita pergi lama-lama. Tidak, saya pergi untuk kembali. Jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Biar aku saja. Kenapa menangis? Itu diinjak. Aku kira sedih karena aku pergi. Dah, burusan. Dul, hati-hati Ki. Nipah banyak dijumpai di Ramang-Ramang, Desa Salenrang, Buntoa Maros, Sulawesi Selatan. Terutama daerah rawa yang berair payau atau daerah pasang surut dekat pantai. Tanaman ini punya banyak manfaat, mulai dari sumber bahan makanan, bahan bakar, bahan bangunan, dan obat. Dalam standar buah nipah, biasanya berisi sekitar 30 sampai 50 buah. Nipah yang kucari adalah nipah muda. Biasanya warna kulit buahnya coklat terang. Kalau warnanya semakin gelap, tandanya buah nipah sudah tua. Kak, Dul kembali. ya kak, ini kak, aku bawain oleh-oleh buah nipah kak. Oh iya, makasih. Sekalian bikin manisan ya, Dul. Oh, ya kak. Oke Kak Febi, nipahnya akan kubuat manisan semanis senyummu. Kak Febi sudah menyiapkan bahan untuk membuat kue tetu. Adonannya hanya dari tepung terigu yang dicampur tepung beras, garam, dan air. Uniknya, rasa manis bukan dari adonan kue loh, tapi dari irisan gula merah ini. Kue tetu bisa juga berarti kue perahu, karena wadah kue berbentuk seperti perahu. Biasanya, wadah kue tetu terbuat dari daun pandan yang besar. Ternyata tingkat kematangan buah dalam satu tandan tidak sama. Ada yang lebih tua atau terlalu muda. Bagian yang kuperlukan ada di dalam kulit yang keras. Bentuknya seperti bulat telur. Oh iya, nipah tua biasanya bertekstur mirip daging buah kelapa, tapi lebih keras. Kalau nipah yang terlalu muda, belum membentuk daging buah, hanya ada air bening di dalamnya. Nah, yang seperti ini nih yang kucari. Nipah muda yang sudah memiliki daging buah. Daging buahnya bening dan lunak. Sekilas mirip kolang-kaling kan? Buah nipah biasanya dijadikan jus atau es buah. Tapi kalau jadi manisan, enak juga kok. Cara membuatnya sama seperti manisan kolang-kaling. Hanya butuh gula yang dicairkan dalam air mendidih dan dimasak bersama nipah. Lalu diberi warna sesuai selera.
Kalau air gulanya sudah mulai mengental, tandanya manisan nipah sudah jadi. Tambahkan irisan gula merah pada dasar wadah. Baru deh tuang adonan kue tetu. Setiap wadah diberi gula sesuai selera saja. Tapi biasanya masyarakat Sulawesi Selatan menyukai yang manis-manis. Selanjutnya tinggal dikukus deh. Kalau adonan sudah memadat, tambahkan manisan nipah di atasnya sebagai topping. Memang harus diletakkan paling akhir. Kalau adonan masih cair, manisan nipah bisa tenggelam di dasar kue. Ternyata rasa kue tetu unik juga. Rasa kuenya agak gurih, berpadu dengan manisnya gula merah dan manisnya nipah. Ini sih paling pas kalau dijadikan jajanan cemilan teman minum teh atau kopi. Ayo semuanya, jangan malu-malu. Kalau mau lagi, sikat habis. Beragam cara dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk mengolah alam sekitar sebagai sumber kehidupan. Tante Hawa salah satu perempuan yang memanfaatkan potensi sekitar untuk diolah menjadi bahan pangan. Wanita asal desa Talawan Bajo, Minahasa Utara ini biasa membuat minyak dengan bahan baku kelapa. Tentu saja semua dilakukan mandiri, mulai dari memanjat hingga memasak santan kelapa sampai menghasilkan minyak. Untuk membuat minyak, aku dan Tante Hawa hanya menurunkan kelapa yang tua. Kelapa yang sudah cukup umur mampu menghasilkan minyak kelapa yang banyak. Kelapa hasil kebun Tante Hawa, aku bawa ke tempat pengupasan kelapa. Tempat pengumpulan kelapa siap olah ini sebenarnya lokasi pembuatan kopra. Di daerah ini, kelapa juga diolah menjadi kopra untuk kebutuhan industri. Sementara untuk kebutuhan rumah tangga, kelapa diolah secara tradisional menjadi minyak goreng. Dengan menggunakan lewang, aku mengupas kelapa satu persatu. Alat kupas kelapa ini terbuat dari besi yang dibentuk segitiga runcing. Caranya dengan menancapkan kulitnya ke lewang dan ditekan hingga sabut terlepas dari batoknya. Kelapa yang sudah dikupas kulit dan menyisakan batoknya ini kemudian aku belah menjadi dua bagian. Ini dimaksudkan untuk memudahkan proses kukur atau parut kelapa nantinya. Di beberapa tempat di Indonesia, mengukur kelapa masih menjadi cara yang digunakan untuk menghaluskan kelapa. Sekitar 50 butir kelapa ini akan kami kukur untuk nantinya diambil santan dan dimasak hingga menghasilkan minyak.
Cara menggunakan kukuran ini terbilang sederhana. Kelapa yang sudah dibelah tetapi masih ada batoknya diparutkan ke besi kukuran dengan gerakan memutar. Hasilnya, kelapa terparut dengan sempurna. Minyak kelapa dihasilkan dengan beberapa cara. Ada minyak kelapa yang didapat dari pengolahan kopra kelapa atau disebut minyak kelapa biasa. Sedangkan minyak yang dihasilkan dari pemanasan santan adalah minyak kelapa murni. Karena kandungan ini sangat berguna untuk membantu metabolisme dan pembakaran lemak jahat dalam tubuh. Untuk memerah parutan kelapa ini, aku hanya menambahkan sedikit air. Makin sedikit air, maka santan yang diperoleh akan semakin kental. Artinya, minyak kelapa yang dihasilkan akan semakin baik. Aku memasak santan kelapa dalam kuali besar, dengan api yang harus dijaga kestabilannya. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk memasak santan sampai mengeluarkan minyak. Bagi sebagian warga di pedesaan, cara mudah dan hemat untuk mendapatkan minyak goreng adalah dengan membuatnya sendiri seperti ini. Menggunakan minyak kelapa murni untuk memasak makanan sehari-hari, baik untuk menjaga rasio lemak darah agar tetap stabil. Tidak hanya itu, antibakteri yang terkandung sangat berguna mencerna nutrisi penting seperti vitamin dan mineral, serta mencegah pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gangguan pencernaan. Setelah beberapa jam dimasak, kita akan mendapati lapisan minyak kelapa mengapung di atas permukaan kuali. Itu artinya minyak kelapa sudah jadi. Yang berwarna kecoklatan dan mengendap di dasar kuali adalah sisa santan. Aku harus menyaringnya agar bisa mendapatkan minyak kelapa yang bersih. Hasil minyak yang sudah didapat akan digunakan untuk menggoreng perkedel daun ubi. Perkedel daun ubi menjadi makanan khas masyarakat pesisir Minahasa Utara yang menggunakan minyak untuk memasaknya. Bahan utamanya berupa daun singkong yang dipotong halus dan kemudian direbus. Bumbu cabai, jahe dan bawang dihaluskan sebagai penyedap perkedel. Semua bahan kemudian dicampur dengan tepung terigu. Ikan putih atau ikan teri kecil ikut jadi bahan tambahan dalam sajian ini. Semua bumbu yang dilengkapi irisan daun bawang akan membuat perkedel ala Talawaan Bajo ini semakin enak. Adonan perkedel digoreng dalam minyak kelapa yang baru saja aku buat. Inilah salah satu manfaat pembuatan minyak secara tradisional. Ibu-ibu bisa mendapatkan minyak yang memiliki gizi lebih baik daripada minyak kelapa sawit. Bahan baku pembuatan minyaknya pun bisa diambil dari kebun sekitar. Tetapi kegiatan pembuatan minyak kelapa tradisional ini sudah jauh berkurang. Bukan disebabkan tidak ada bahan baku, melainkan lamanya proses pembuatan membuat warga menggantikan minyak kelapa dengan minyak sawit. Padahal dari segi kesehatan, minyak kelapa murni jauh lebih sehat dibandingkan minyak sawit. Kalau mau cari belut, ya udah pasti perginya ke sawah. Soalnya belut banyak ditemui di sawah yang agak basah dan berlumpur, Lur. Wih, ternyata mereka mancingnya pakai tali senar yang ujungnya diikat kail pancing, Lur. Kudu sabar banget mancing pakai cara kui. Lebih baik pakai caraku aja, dikali lubang belutnya. Jadi, daripada memancing, aku lebih pilih mengorek lubang sarang si belut aja, Lur. Mang dapat bukan, Mang? Iya, dapat satu nih.
Wah, mantep Lur. Akhirnya aku dapat juga. Weh, menang weh. Wih, si Ujang dapat juga Lur. Ayo, cari yang banyak supaya bisa diolah-olah sama Teh Caca. Wah, udah lumayan banyak iki Lur. Ya wis, kita bawa aja. Tapi kudu dibersihkan dulu iki sebelum diantar ke Teh Caca. Nah, kalau semua belut sudah dibersihkan isi perutnya, sekarang tinggal kita cuci Lur. Lalu potong belut menjadi 4 bagian agar mudah untuk dimasaknya. Teh, ini teh, belutnya udah aku bersihin sekalian teh. Oh, ya Dul. Kasih ya. Oh ya teh, Dul, ya teh. nanti kalau udah matang saya panggil ya. Oh ya, makasih teh ya. Ya. Lur, kali ini Teh Caca dan Bujan mau bikin masakan sing spesial. Namanya pecak belut kelapa muda. Oke Lur, sekarang kita kerok terlebih dulu yo kelapa mudanya. Oh iya Lur, membelah kelapanya cukup bagian atasnya aja yo, karena batok kelapa ini mau digunakan juga sebagai wadah. Selain itu, air kelapanya juga jangan dibuang yo, karena mau dipakai sebagai campuran bahan Lur. Selagi Teh Caca kerok kelapa mudanya, Bujan mau ngulek bumbunya nih Lur. Pertama, ulek dulu bawang merah, bawang putih, dan garamnya. Nah, kalau sudah agak halus, tambahkan juga ketumbar. Ulek lagi Lur. Setelah itu, masukkan juga jahe dan kencur. Kedua bahan inilah yang bikin sambal pecak kali ini makin istimewa Lur. Tak lupa cabenya ya Lur. Oke lah kalau begitu. Sekarang kita potong tomat, cabai, dan daun bawang. Untuk menambah cita rasa, tambahkan juga daun kemanginya yo. Kalau bumbunya sudah jadi, tinggal ditumis deh Lur. Lur, untuk menumis masakan niki, pertama-tama kudu panaskan minyaknya terlebih dulu yo. Nah, kalau sudah, masukkan bumbu yang dihaluskan tadi sambil dioseng-oseng yo Lur. Sekarang saatnya masukkan potongan belutnya Lur. Aduk hingga bumbu dan belut tercampur merata yo. Tambahkan gula pasir, bumbu yang sudah dipotong-potong sambil terus diaduk-aduk yo Lur. Lalu tambahkan juga air kelapa dan daging kelapanya Lur. Nah, kalau sudah agak sedikit berubah warna dan ada aroma harum, bisa langsung diangkat tuh Lur. Proses pembakarannya cukup mudah yo. Tinggal buat bara api dari kayu bakar. Setelah itu letakkan kelapa di atasnya. Oh iya Lur, proses pembakaran kelapa ini selain bertujuan mematangkan masakan, juga menciptakan aroma yang lezat nikmat. Jika kulit kelapa sudah berubah warna dan aroma harum masakan keluar, itu tandanya pecak belut kelapa bakar siap untuk dihidangkan. Cakep bener Lur, harumnya juga kenceng banget iki. Ya wis, gak pakai lama, aku mau langsung cobain aja deh Lur. Rasane bener-bener jos gandos iki Lur. Bumbunya juga meresap banget nih ke dalam belutnya. Perpaduan rasa rempah-rempahnya pas banget, bikin pengen nambah lagi.